tiba-tiba dia pingsan. Katanya kejang-kejang, ngigo, tapi setahun kemudian terulang kembali, kondisinya menurun, dan obat-obatan yang digunain itu gak berfungsi lagi. Eksorsismnya ini tuh berlangsung selama 10 bulan, lama juga ya. Halo guys, kembali lagi bersama kita berdua, gue Gendis, gue Renata. So, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang exorcise. Jadi exorcise itu sebenarnya apa sih? Gue nggak paham nih, kayak gue belum tahu cerita detailnya. Jadi eksorsis itu kayak pengusiran setan gitu. Kalau misalnya di Islam namanya ruqyah kan ya. Oh, ya. Iya. Gendis, lu tahu gak sih yang film kemarin lagi ramai di bioskop? Namanya Exorcist Believer. Gue tahu sih, maksudnya gue tahu filmnya tapi gue belum nonton ya. Jadi itu tuh film ke-6 dari total jumlahnya 6 film kan sekarang. Nah, film ke-1-nya itu yang kita mau bahas sekarang. Oke, gue excited banget nih. Iya. Jadi film pertamanya itu berjudul The Exorcism of Emily Rose yang diangkat pada tahun 2005. Ya, jadi exorcism ini diambil dari kisah nyata dengan gadis yang bernama Anneliese Michel. Anneliese Michel. Iya, dia dari Jerman Barat dan lahir pada tahun 1952, 21 September. Oke, terus kisah detail dari si exorcise ini tuh apa? Setahu gue tuh exorcise tuh tentang ini ya, yang kayak apa namanya, ngerukyah gitu. Oh iya, yang tadi kayak lo sebutin. Iya, oke. Nah, jadi gejala awal Anneliese, gejala awal Anneliese ini dimulai pada usia 16 tahun. Jadi dia itu lagi sekolah, tiba-tiba dia pingsan. Katanya kejang-kejang, ngigo, tapi setahun kemudian terulang kembali. Kadang-kadang kayak gitu ya. Keluarganya berinisiatif untuk bawa dia ke dokter syaraf. Takutnya kan kalau pingsan gitu kan ada gangguan syaraf kan di otak. Nah, dokter mendiagnosa dengan epilepsi lobus temporal. Itu penyakit apa tuh? Jadi epilepsi lobus temporal ini penyakit syaraf di otak yang menyebabkan penderitanya ini kejang-kejang, hilang ingatan, ditambah halusinasi. Tuh. Sekiranya nasib si Anneliese gimana kelanjutannya? Jadi dia itu dikasih obat, nah mulai mendingan. Tapi pada usia menginjak 21 tahun, dia kan udah pede kan, kayak gue udah sehat nih, masuk kuliah gitu di Wolfsburg pada tahun 1973. Tapi kondisinya menurun dan obat-obatan yang digunain itu gak berfungsi lagi. Kondisinya menurun tuh maksudnya kayak dia jadi kayak tantrum, maksudnya mulai kejang-kejang lagi gitu. Iya, mulai kejang-kejang, badannya kurus, jadi kayak kekurangan gizi gitu. Okay. Jadi keluarganya ini mulai pikirannya kemana-mana gitu. Nah, keluarganya mulai mengira kalau dia itu tuh pasukan setan gitu. Nah, akhirnya keluarganya inisiatif untuk panggil pendeta, namanya Ernest Alt. Nah, dengan atas izin uskup. Uskup itu apa? Uskup itu kayak pendeta, cuman tingkatannya lebih tinggi sedikit. Gitu. Iya. Jadi karena kondisinya mulai parah, kayak kekurangan gizi gitu, akhirnya mereka melakukan exorcism dengan dibantu Arnold Prince. Ya. Jadi exorcismnya ini tuh berlangsung selama 10 bulan, lama juga ya gitu. Dengan kasus exorcism sebanyak 67 kali. Ya, itu si Anneliese itu. Iya, Anneliese 67 kali, banyak. Nah, kira gimana tuh? Biasanya itu exorcismnya mulainya itu 4 jam durasinya. Itu lama juga ya. Nah, akhirnya kondisinya bukannya membaik malah makin parah. Habis di exorcism itu. Iya. Nah, kondisinya mulai memburuk, dia jadi kayak orang gila gitu. Makin tantrum. Jadi kiranya bajunya mulai dirobek-robek, terus dia gonggong kayak anjing selama 2 hari. Nah, terus gigit bangkai hewan, makan laba-laba gitu. Terus paling parah dia ngejilat kencingnya sendiri gitu.
Nah, ternyata melalui dua pastor ini mereka tuh tahu kalau misalnya eksorsisme ini berat karena si Anneliese kerasukan 5 setan sekaligus. Wih, itu setannya apa aja kira-kira ada di tubuh si Anneliese? Mungkin kalau kalian tahu ada beberapa yang terkenal kayak Lucifer, Hitler, Nero, Yudas Iskariot, sama Kain. Nah, selama 10 bulan itu kondisinya menurun banget. Nah, jadi Tapi di sini posisinya Anneliese nih belum meninggal gitu, belum, makanya kasian banget ya. Nah, akhirnya kasus eksorsisme ini mengguncang Jerman sampai mengguncang Jerman. Nah, pengadilan akhirnya bertindak, orang tuanya dan pastornya dijatuhi hukuman gitu, dicurigain. Tapi untuk pembelaan, orang tuanya dan pastornya memberikan video rekaman eksorsisme mereka gitu. Pada akhirnya pastornya tetap dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan 3 tahun percobaan. Tapi orang tuanya juga ikut dijatuhin penjara atau enggak? Nah, kalau orang tuanya itu tidak dijatuhi penjara karena pengadilan merasa orang tuanya sudah cukup menderita untuk mendapatkan hukuman dari pengadilan Jerman. Gitu. Oh, ini di sini posisinya si Anneliese ini udah mati ya, udah meninggal. Iya, udah meninggal. Jadi dicurigai melakukan pembunuhan gitu. Kayak terpuruk kayak orang tuanya, akhirnya Meninggalnya mengenaskan gitu. Badannya udah kurus, kayak kekurangan gizi. Terus mukanya banyak cakaran karena sama pengusiran setan juga dia kan tantrum. Nah, nyakar dirinya dia Iya. gitu. betul. Dah, kayak gitu. Iya. Jadi kamu tertarik gak kalau misalnya nonton film pertamanya ini? Jujur kalau dari cerita yang tadi udah lo bahas, itu gue tertarik sih buat nonton ya kan. Kayak tapi denger dari ceritanya aja nih juga, ini tuh kayak udah sedih banget kan, karena kayak bener-bener si Anneliese ini kesiksa habis-habisan sama 5 iblis sekaligus sampai kayak bener-bener tubuhnya tuh parah lah pasti ya. Banget. Tapi kayak menurut lo kan lo udah nonton nih filmnya ya, kayak ratingnya tuh berapa sih? Kenapa kayak kalau gue gue harus nonton juga gitu? Wah, kalau gue sih recommended banget. Jadi menurut gue ratingnya itu tuh 8,8. So, Iya. kalau kalian ratingnya berapa nih guys kira-kira tentang film Exorcise? Iya, betul. Dan pendapat kalian tuh kayak gimana? Kenapa kayak kalian pengen banget nonton si Exorcise ini? Sedih ya guys ceritanya. Tapi kayak mungkin udah ya cerita dari tentang Exorcise ini. Pembahasan kita mungkin cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.